Kami percaya perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil. Karena dengan melihat sampai yang terkecil, kita bisa memahami apa yang bisa dilakukan untuk sekitar. Sama seperti kami, memulai perubahan besar dari satu langkah di tahun 1998. Melalui proses konsolidasi dan integrasi 4 bank, lahirlah Bank Mandiri yang mengimplementasikan core banking sistem baru. Kami terus berinovasi dengan menghadirkan ekosistem digital melalui super app Livin by Mandiri, serta Kopra by Mandiri sebagai wholesale digital super platform. Bekerja sama dengan ratusan partner memberikan pelayanan perbankan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran Smart Branch by Mandiri adalah awal masa depan layanan perbankan Mandiri sekaligus memudahkan para nasabah. Inovasi ini tidak akan pernah berhenti. Kami terus berupaya untuk menjadi pilihan terpercaya. Mulai dari mendekatkan yang jauh sampai menghubungkan yang terpisah. Berbekal core competence kami di wholesale banking, Mandiri kini hadir di berbagai sektor perbankan, meliputi micro and SME banking, commercial banking, corporate banking, hubungan kelembagaan, consumer banking, treasury, dan international banking. Bersinergi bersama perusahaan anak, Mandiri Group saling berintegrasi, membentuk all-rounder banking ecosystem untuk menjadi partner finansial utama pilihan Anda. Berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia melalui berbagai kegiatan peduli untuk negeri. Berkat kepercayaan masyarakat Indonesia, kami menerima berbagai penghargaan menjadikan Bank Mandiri sebagai undisputed market leader. Hingga akhirnya, langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas ketersediaan menghadiri rapat hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hasil analisis strategi perusahaan sebagai bagian dari evaluasi manajemen strategis dengan omset yang kita ambil adalah PT Bank Mandiri Tbk. Nah, untuk analisis ini menggunakan pendekatan SWOT analisis dan IE metrik guna mengidentifikasi posisi strategis perusahaan serta merumuskan arah strategis yang paling tepat ke depannya. Nah, pada rapat kali ini perusahaan PT Bank Mandiri sendiri adalah industri perbankan yang saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis, ditandai dengan percepatan transformasi digital, meningkatnya persaingan dari fintech serta perubahan perilaku nasabah. Lalu dalam konteks tersebut, Bank Mandiri perlu memastikan bahwa strategi yang dijalankan selaras dengan ketentuan internal perusahaan dalam kondisi lingkungan eksternal. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk menilai bagaimana posisi strategis Bank Mandiri untuk memberikan rekomendasi strategis berbasis data. Ya, Bapak Ibu dapat kita ketahui sendiri bahwa PT Bank Mandiri Tbk merupakan perusahaan salah satu bank yang terdaftar di BUMN yang terbesar di Indonesia juga dengan total aset yang menurut saya sangat signifikan dan dengan data juga asetnya juga sangat signifikan, jaringan operasional yang luas serta adanya peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri juga berfokus pada penguatan digital banking melalui pengembangan platform Livin dan ada juga platform yang namanya Kopra sebagai bagian dari transformasi bisnis. Itu adalah transformasi yang dikemukakan oleh PT Bank Mandiri melalui penguatan digital banking. Nah, selanjutnya dari rapat ini kita mencakup kerangka analisis strategi. Analisis kita dimulai dengan adanya identifikasi faktor internal dan eksternal melalui SWOT analisis yang mencakup seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan itu sendiri, PT Bank Mandiri. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis SWOT, kita mengetahui hasil analisis tersebut dikuantifikasikan ke dalam internal factor evaluation atau IFE dan juga ada external factor evaluation atau IFE yang kemudian dipetakan ke dalam IE metrik untuk menentukan
posisi strategis perusahaan. Nah, yang pertama adalah kita melakukan analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nuka yang Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT pada PT Bank Mandiri Persero Tbk yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta implikasi strategis yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Untuk yang pertama, strength atau kekuatan. Dari sisi kekuatan, PT Bank Mandiri merupakan salah satu bank BUMN terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan aset lebih dari 2.000 triliun serta jaringan layanan nasional yang sangat luas. Selain itu, inovasi digital melalui Livin by Mandiri menjadikan Bank Mandiri sebagai salah satu platform perbankan digital terpopuler. Kondisi ini memberikan keunggulan kompetitif dalam menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperluas pangsa pasar digital. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Dari sisi kelemahan, Bank Mandiri menghadapi birokrasi internal yang relatif kompleks, sehingga inovasi digital belum sepenuhnya dapat berjalan secara cepat. Selain itu, ketergantungan pada segmen korporasi membuat diversifikasi pendapatan menjadi terbatas. Dampaknya, bank berpotensi terlambat merespon perubahan pasar digital. Oleh karena itu, strategi yang disarankan adalah rekonstruksi internal, penguatan divisi inovasi digital, serta percepatan pengambilan keputusan untuk mendukung transformasi digital. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Dari sisi peluang, perkembangan fintech dan transformasi digital membuka ruang kolaborasi dan ekspansi nasabah baru. Dukungan pemerintah melalui program inklusi keuangan seperti PNM dan Pegadaian juga memperkuat penetrasi pada segmen mikro dan UMKM. Peluang ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas basis nasabah milenial dan UMKM, sekaligus meningkatkan pendapatan digital. Strategi yang direkomendasikan adalah pengembangan produk keuangan berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan fintech lokal, dan juga penyaluran pembiayaan UMKM dengan green finance berbasis ESG. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Adapun dari sisi ancaman, keberadaan fintech dan e-wallet menjadi tantangan serius karena menawarkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Selain itu, resiko keamanan cyber dan meningkatnya persaingan global juga menjadi ancaman bagi industri perbankan. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menyebabkan kehilangan pangsa pasar digital. Strategi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah meningkatkan investasi pada keamanan cyber atau cyber resilience, menerapkan open banking, memperkuat kemitraan teknologi, serta meningkatkan edukasi terhadap nasabah terkait keamanan digital. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri memiliki kekuatan dan peluang besar dalam transformasi digital, namun tetap perlu mengatasi kelemahan internal dan juga mengantisipasi ancaman eksternal agar dapat mempertahankan daya saing secara berkelanjutan. Demikian pemaparan dari saya lanjutkan oleh pemaparan IE Matrix oleh rekan saya. Selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini saya akan membahas terkait IM Matriks internal eksternal pada PT Bank Mandiri. Matriks internal eksternal merupakan salah satu alat analisis portofolio strategis yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi perusahaan berdasarkan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi. Selanjutnya kita akan membahas grafik IM Matrix PT Bank Mandiri. Di sini sudah terdapat grafik PT Bank Mandiri di mana mendapatkan skor IFE-nya 3,10 yaitu dikatakan internal kuat. Nah, untuk skor EFE 2,85 dikatakan eksternal moderat tinggi.
Posisi sel kedua atau yang dikategorikan dengan grow and build strategi. Maknanya, Bank Mandiri berada pada posisi kuat dengan prospek pertumbuhan tinggi, cocok untuk strategi ekspansi dan penguatan digital banking. Selanjutnya, implementasi e-matrix pada PT Bank Mandiri. Di sini terdapat penilaian faktor internal yang terdiri dari efisiensi operasional dan profitabilitas stabil. Kemudian ada total skor IFE yang terdapat 3,10 menunjukkan kekuatan internal yang tinggi. Kemudian program pengembangan SDM dan digitalisasi internal berjalan dengan baik. Nah, kemudian di sini ada penilaian faktor eksternal yang dimana terdapat resiko keamanan siber dan total skor EFE terdapat 2,85 menunjukkan respon eksternal yang cukup baik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekomendasi strategi bagi perusahaan-perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan memberikan indikasi dan rekomendasi strategi. Berdasarkan posisi tersebut, strategi yang direkomendasikan bagi Bank Mandiri adalah strategi pertumbuhan dan pembangunan. Strategi ini meliputi peningkatan investasi pada inovasi digital, penguatan ekosistem layanan keuangan, diverifikasi portofolio pembiayaan, serta kolaborasi strategis dengan mitra teknologi. Di sisi lain, perusahaan juga perlu tetap menjaga efisien operasional dan memperkuat sistem keamanan siber untuk memitigasi risiko. Baik, itu tadi adalah rekomendasi strategi yang bisa saya berikan. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Ya, dan Bapak sekalian, tiba kita di penghujung rapat hari ini. Sebagai kesimpulan, hasil dari analisis SWOT dan IMETRIX menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Tersier TBK berada pada posisi strategis yang kuat dengan peluang pertumbuhan yang tinggi. Dengan IMETRIX sendiri terbukti menjadi alat yang efektif dalam membutuhkan manajemen dan menggunakan alat strategis yang sesuai dengan fungsi Excel usaha. Demikian soal dari kami. Mohon maaf,